Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Hari ini Agustus 2022, tepat pada pukul, sudah larut malam juga ya, 20.40 malam di kota Medan. Saya baru saja mendapat informasi yang urgent bahwa ketua yayasan, yaitu Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, YPUIC, Bapak Muhammad Iqbal Salim SH, telah mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya mendapat informasi gugatan ini dilakukan untuk melaporkan atau menggugat tergugat, yaitu Yayasan YPPIC, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, yang dipimpin oleh saudara Edi Haryanto dan teman-teman. Nah, karena itu saya baru dikirimi oleh pihak rekan-rekan yang tidak ingin ada kriminalisasi hukum terhadap saya, doktoran. Tentulah saya akan berupaya maksimal, akan membantu Pak Iqbal dan teman-teman. Dan peluang ini harus jadi momentum untuk mengembalikan fisik bangunan Ibnu Khaldun yang ada di Jalan Pemuda atau Rawamangun kembali ke khitah, yaitu ke yang segianya didapati. Saya berharap juga kiranya Adinda Uya Kuya mengirimkan lewat PDF ijazah saudara Edi Haryanto yang ditangani oleh yang bukan rektornya Pak Agus Haryadi. Saya ingin tahu karena pihak yayasan meminta, karena itu akan diuji lab apakah itu sah atau tidak dari rektor selain Pak Agus Haryadi yang sioginya pada waktu itu masih menandatangani ijazah dari para mahasiswa. Jadi ini nomor pendaftaran perkara pada tanggal 1 Agustus 2022, pendaftaran perkara berhasil ya. Berhasil, ikut. Nah. Kemudian relas panggilan sidang atau relas pemberitahuan putusan tanggal 2 Agustus 2022 diberitahukan panggilan sidang pemberitahuan kepada Bapak Muhammad Iqbal Salim SH. Panggilan sidang pemberitahuan yang dikirim dari pengadilan dengan data panggilan sebagai berikut. Nomor perkara 434 PDT G2022 PN Jakarta Timur. Tanggal sidang Selasa 6 September 2022 jam 10 WIB. Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Panggilan sidang dapat dilihat pada ikot Mahkamah Agung RI pada menu detail dalam perkara nomor 434 PDTG _2022 PN Jaktim. Terima kasih. Jadi clear urusan yayasan YPUIC yang dipimpin Pak Iqbal sebagai yayasan yang sah sesuai dengan SK Dirjen AHU, dan ada juga dari Dikti nomor 199 2011 menyatakan memang ada konflik. Tapi yang diakui menyelenggarakan pendidikan itu adalah Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun YPUIC. Nah, karena mereka kemarin ada mengaku-ngaku, termasuk di dalam saudara Edi Haryanto dan Rudi Kabunang sebagai kuasa hukumnya, maka dijawab dengan ini. Artinya silahkan yayasan bertempur di pengadilan. Sebagai mahasiswa jangan saya dikorbankan dong. Tapi sebagai alumni saya pasti akan bantu mereka. Itu saja, saya tidak mau berpanjang lebar. Ini hanya kaitan ini. Yang lainnya besok saya nggak jawab lagi. Ini hanya update saja. Mudah-mudahan Pak Iqbal kuat, tegar, dan kawan-kawan semua Pak Rektor. Sebenarnya kalau kita teliti jelas, ketika Pak Iqbal preskon itu ada Pak Rektor, ada
profesor, guru besarnya, ada kepala biro rektornya, ada pembina pengawas, ada pembina universitasnya, ada biro administrasinya, lengkap di situ. Tetapi dari pihak mereka itu hanya ketua yayasan dan akademik. Di sini saja sudah kelihatan. Nah, karena itu, adindaku Uya tolong kirimkan yang hasil pembicaraan kita kemarin untuk ijazah itu bisa kami uji keabsahannya. Mungkin inilah ruang membuka dari Allah agar semuanya terungkap dengan baik. Dan insya Allah saya dapat informasi juga akan ada laporan polisi terkait dengan orang-orang yang telah mengatasnamakan dirinya sebagai pengurus yayasan yang sah. Saya berharap teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni yang berasal dari Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun menahan diri. Tapi kalau kita dijadikan barang mainan orang, dapat diproses secara hukum. Tentu kita lakukan perlawanan hukum. Demikian, terima kasih. Saya kembali ke khitab perjuangan. Dan saya akan bekerja sebagai seorang lawyer profesional tanpa mengurusi ini terlalu serius. Karena saya sudah jelaskan semua di Uya TV. Silakan dengar dari A sampai Z. Dan ini saya update pun untuk memberitahukan bahwa Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun tidak tinggal diam. Mereka sudah melakukan gugatan dan juga akan membuat laporan polisi. Silakan. Yang terakhir pesan saya, Ibu Koordinator L2 Dikti, Kopertis Wilayah 3, tolong buka password SBED 2014 yang dilaporkan oleh Rektor Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun atau Universitas Ibnu Khaldun. Jangan pihak mereka saja yang dibuka, karena mereka berdiri baru tahun 2016. Demikian update ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.